Di transportasi itu umumnya dikenal namanya pre-journey, journey, dan post-journey. Oke. Pre-journey itu misalnya nih ya, trotoarnya enak buat jalan, bersih, aman. Ya. Kalau yang tahu, oh ini ada ini, oh ini berarti aman. Tapi kan juga ada rasa feel ya. Itu yang coba kita ciptakan dengan para petugas, dengan peralatan yang kita punya gitu ya, menciptakan bahwa kalau masuk MRT itu aman. Ya. Seperti apa sih kriteria yang kita inginkan dari setiap tingkat jabatan di teman-teman di lapangan? Oke, itu yang pertama. Halo sahabat Abjasi dimanapun Anda berada. Ketemu lagi nih kita di kegiatan podcast Abjasi yang selalu kita menampilkan atau menghadirkan narasumber-narasumber yang relevan terkait dengan aspek keamanan. Nah kebetulan hari ini podcast Abjasi kita akan mengangkat tema terkait dengan keamanan transportasi publik. Nah sebelum kita mulai, kita biasa selalu mengingatkan kepada sahabat Abjasi dimanapun berada untuk jangan lupa subscribe dan juga memberikan lonceng like-nya dan juga komen di channel Abjasi Podcast yang selama ini kita lakukan. Baik, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa nih. Bapak Sudibyo. Selamat bergabung Pak dalam kegiatan podcast Abjasi. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan bergabung ya Pak ya. Honor lah buat saya bisa diundang. Nah biasanya nih Pak, kita kalau menyapa sahabat Abjasi itu supaya nggak kaku, kita selalu menyapanya dengan Om nih gitu ya. Siap Om. Nah, tapi nggak ada tantenya. Nggak ada tantenya Om, betul. Nah, mohon izin kalau kita selama berbincang-bincang saya menyapa Pak Dibyo dengan panggilan Om, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Om, ini kalau kita cerita nih ya terkait dengan layanan transportasi publik khususnya kereta gitu ya Om ya. Saya tuh teringat dulu tuh saya tuh selalu menggunakan jasa transportasi KRL tuh Om gitu ya. Saya ingat tuh Om pada saat dulu tahun 2012, 2014 gitu ya Om ya. Itu kan KRL tuh melakukan apa ya, pembenahan gitu ya Om ya. Ya dari yang dulunya mungkin kita sering lihat tuh naik kereta ada di atas atap gitu ya Om ya. Kayak film-film action. Kayak di film-film action ya Om ya gitu. Nah kemudian dilakukan pembenahan. Nah dari situ saya melihat bahwa kelihatannya dengan ada pembenahan di KRL itu membuat masyarakat itu mulai melirik moda transportasi kereta gitu ya Om ya. Nah sekarang hadir nih MRT gitu ya Om ya. Kalau boleh tahu mungkin Om bisa cerita nih cikal bakal MRT ini seperti apa sih Om dulunya gitu ya. Kemudian sekarang seperti apa, mungkin Om bisa cerita Om. Oke. Terima kasih Om Leo. Jadi seperti ini, MRT ini memang ada beberapa visi dan misi yang dititipkan oleh pemerintah Jakarta. Salah satunya adalah ya memang transportasi gitu, kita akan mengurangi keborosan yang ada di masalah transportasi gitu kan, karena kita tahu begitu banyaknya kendaraan menyebabkan kemacetan gitu ya, terjadi pemborosan waktu, biaya tentunya. Kemudian muncul ada ide MRT, kita tidak bicara siapa gitu, tapi kemudian adalah MRT itu. MRT ini sendiri salah satu poin strong yang kemudian dibawa adalah mencoba mengubah culture di Jakarta, karena saat ini baru ada di Jakarta nih, ada di Jakarta. Nah culture yang bisa kelihatan seperti tadi Om Leo katakan itu memang terasa sekarang. Di awal-awal, saya bukan termasuk yang bergabung di awal nih Om Leo. Di awal-awal tuh di sekitar 2019 awal, tepatnya di Maret, itu challenging yang kami tahu, yang saya tahu gitu. Jadi masyarakat misalnya masih belum mau ngantri, ya,
ada yang masih belum mengantri. Kemudian saat itu begitu dibuka, kita menjadi acara piknik gitu ya, yang orang duduk buang sampah segala macam. Nah itu upaya keras juga yang terus dilakukan oleh teman-teman semua di MRT. Kita nyebutnya Insan, dengan arahan dari tentunya manajemen kami saat itu hingga saat ini. Jadi ada beberapa culture yang mau kita rubah. Efeknya apa sih? Kita berharap bahwa kalau orang naik MRT itu menjadi experience tersendiri. Tadi Om Leo bilang ada perubahan di saudara tua kita di kereta apian gitu kan. Jadi ternyata itu mungkin gitu loh. Ada beberapa cara gitu akhirnya yang kita lakukan. Pertama memberikan tanda lah ya, signage agar orang mau ngantri teratur. Kemudian menjaga kebersihan, ini challenging loh. Saya ngomongin kebersihan, kemudian menjaga keamanan, memastikan orang tuh nggak, kan kalau kita naik kendaraan umum gesekan antar penumpang tuh bisa terjadi keributan. Kalau kita ngomongin keamanan nih, itu juga kita coba atur gitu loh. Itu kan salah satu potensi ancaman gangguan sebenarnya kalau itu sampai terjadi. Itu juga kita atur. Gimana penumpang agar nurut, antri dan teratur. Itu semua akhirnya kita upayakan dengan tentunya kerjasama, masukan dari penumpang, kemudian ada stakeholder lain, kita kerjasama sama komunitas, beberapa komunitas kita mintakan masukan. Akhirnya seperti sekarang yang seperti Om Leo rasakan gitu ya. Orang mau naik MRT gitu, dan ada beberapa juga Instagram atau influencer lah, ketika mereka naik mereka bilang ini nggak kayak di Indonesia, sedih tapi miris juga gitu ya. Sebenarnya sedih bangga tapi sedih miris, artinya bisa kok Indonesia juga berubah gitu kan, mulai dari yang kecil ini. Semoga itu sih apa yang dibawa oleh MRT, visi besar ada, kemudian untuk mengubah Jakarta, kita kan selalu bilang ubah Jakarta, itu kita lakukan. Makanya juga MRT masih tetap dengan semboyan MRT pasti bisa gitu. Jadi itu yang kita lakukan sampai saat ini. Gitu barangkali Om Leo. Luar biasa nih Om. Nah tadi Om sempat singgung tuh terkait dengan perubahan budaya atau kultur ya Om ya, dimana ya kebiasaan lama ya, sebagian dari orang-orang kita itu kan ya malas antri gitu ya Om ya, terus kadang-kadang mungkin apa ya, membuang sampah sembarangan, terus kemudian tidak patuh terhadap aturan-aturan gitu ya Om ya. Nah kalau saya lihat nih Om, di MRT itu kok kayaknya kita tuh kok masuk ke stasiun MRT itu kayak masuk ke dunia lain gitu Om ya. Bener. Ya kayak masuk ke suatu area yang berbeda gitu ya Om ya. Itu gimana tuh Om? Kok bisa menciptakan environment yang sedemikian baik gitu ya, tertib dan sebagainya, itu gimana tuh Om caranya tuh? Gitu. Mungkin saya bilang sih itu ada top down komitmen dari manajemen kita pertama. Pertama top down komitmen dari komitmen beliau-beliau, kemudian tingkah beliau itu ketika di lapangan, sama ya kita nggak bisa pungkiri ada investasi yang kita lakukan gitu kan untuk melakukan itu semua. Pertama kalau dari komitmen jelas ketika manajemen kami itu datang ke MRT, ke stasiun, mereka menunjukkan hal yang sama apa yang ingin dilakukan oleh penumpang. Mereka harus antri gitu ya. Dilihat aja mereka tetap harus antri, mereka harus tap kalau harus mereka tap. Kemudian mereka tidak buang sampah gitu ya, atau sekarang mereka tidak boleh ngobrol gitu sebisa mungkin, pakai masker. Itu pertama menurut saya ada top down. Kemudian tadi yang saya bilang edukasi yang terus menerus yang dilakukan sama teman-teman atau insan MRT. Ada signage gitu ya, kemudian ada penandaan titik antri di mana, titik berdiri di mana gitu ya. Kemudian edukasi kepada penumpang, baik media sosial atau lokasi-lokasi tertentu. Bahkan kita juga mengundang misalnya anak-anak sekolah, mulai dari TK gitu ya, mereka sudah ditanamkan gitu ya, bahwa kalau anak kecil bisa, orang tua bisa. Kemudian ada rombongan orang tua atau beberapa bapak dan ibu, itu juga kita edukasi. Jadi artinya ada juga di situ kemudian bentuk investasi, baik orang, ada departemen yang khusus menangani kebersihan, keamanan, how to handle customer, berkomunikasi dengan customer, itu juga bagian dari investasi kan. Kemudian investasi di bidang anggaran gitu kan, itu semua kan membutuhkan anggaran. Jadi beberapa hal tersebut lah yang bisa membuat, dan tentunya juga kerjasama dari penumpang nih. Setelah mereka tahu manfaatnya, mereka juga kayak peer-to-peer education lah kalau saya bilang.
ketika mereka tahu manfaatnya, mereka kadang juga bisa memberitahu pada penumpang yang lain, antri dong, gitu kira-kira. Tapi kalau kita terus kan agak susah dan juga nggak enak. Betul. Jadi peer-to-peer education-nya ada, kemudian juga dari petugas di lapangan, mereka harus seperti ini sih Om. Hampir boleh semua dikatakan ketika di stasiun mereka punya yang namanya service excellent. Security kita punya service. Jadi walaupun mereka tegas, mereka mengatur, tetap ditanamkan di benak mereka bahwa ada service excellent, dan itu bisa membantu mengubah budaya dari penumpang. Kalau yang saya selalu ingat nih, kalau saya join ketika mau ada COVID, itu kita pertama kali itu Maret 2020 ya kalau salah COVID. Itu kan penumpang datang, walaupun ada pro dan kontra, kan harusnya hari apa, Senin tuh kalau nggak salah sudah mulai working from home ya. Tapi masih ada beberapa penumpang yang datang tuh hari Senin itu. Antriannya panjang. Itu terjadi loh. Artinya sisi lain orang foto itu buat sebagian orang juga itu menunjukkan bahwa mereka sudah kalau mau masuk MRT, gue nggak ngantri nih, nggak perlu desek-desekan. Bahkan ketika sore itu saya selalu ingat fotonya, ada orang sampai ngantri di stasiun gitu, tetap kehujanan nggak buru-buru masuk ke sana. Jadi yang kita harus appreciate juga adalah dari penumpang itu sendiri sebenarnya, akhirnya ada kesadaran yang saling peer education. Itu Om barangkali beberapa clue singkat gitu ya, perubahan yang terjadi. Ya artinya membangun sebuah budaya itu tidak mudah ya Om ya. Artinya perlu ada sebuah komitmen dari top manajemen sampai ke pelaksana di lapangan ya Om ya. Sehingga ya tadi yang saya sampaikan Om, pada saat kita masuk ke stasiun MRT itu kita kayak di dunia lain gitu ya, kayak ngerasa suatu hal yang berbeda gitu ya. Tertib, semuanya bersih gitu ya. Dan kita juga nyaman akhirnya ya Om ya. Nah, kalau tadi kita melihat terkait dengan masalah budaya. Nah, bagaimana nih? Kita kan mau ngobrol terkait dengan aspek keamanan ya Om. Nah, mungkin Om bisa cerita gitu ya Om ya. Sebenarnya kalau pengamanan di transportasi publik itu kalau menurut Om seperti apa sih gitu? Apa yang membedakan antara keamanan di transportasi publik dengan keamanan mungkin di gedung atau mungkin di pabrik atau mungkin di kantor kayak gitu ya Om ya. Mungkin Om bisa jelasin sedikit. Menurut pandangan saya nih Om ya, point of contact-nya customer atau penumpang kita tuh adalah memang ketika mereka naik MRT. Itulah experience kita. Kadang kita nggak bisa sebut, kalau sekarang tuh nggak bisa hanya jual transportasi gitu, kita jual community, kita jual experience. Kadang kan itu mahal gitu ya, experience. Nah di transportasi itu umumnya dikenal namanya pre-journey, journey, dan post-journey. Pre-journey itu misalnya nih ya, trotoarnya enak buat jalan, bersih, aman. Nah, orang mau tuh menuju stasiun MRT. Ya walaupun dalam batasan tertentu kan, nggak mungkin MRT 1 kilo 2 kilo gitu, ada area tertentu yang memang MRT memiliki tanggung jawab atau kontribusi lah untuk menjaga keamanan. Saya pikir itu pertama, ada pre-journey yang kita berikan juga kepada penumpang, bahwa kalau sudah masuk daerah MRT ini aman, kira-kira seperti itu, tapi tidak menjamin, tentu ada authority lain ya gitu ya. Ketika ada kerusuhan tuh ada yang sempat posting dan kita ambil tuh bahwa mereka waktu itu ada kejadian apa gitu, terus mereka masuk MRT, mereka sampai posting di beberapa media sosial, alhamdulillah atau bersyukur udah ada pintu MRT kebuka nih, kita bisa masuk aman. Jadi pre-journey-nya sudah kita atur, kita jaga. Kemudian begitu mereka masuk entrance kita, itu yang boleh dibilang kalau di security atau keamanan kan itu kan daerah kuasa gitu ya. Yang kita daerah kuasa itu juga memang sudah kita atur agar pertama, kadang security itu masalah feel. Betul ya, ada masalah pengetahuan juga ada gitu ya. Kalau yang tahu, oh ini ada ini, oh ini berarti aman. Tapi kan juga ada rasa feel ya. Itu yang coba kita ciptakan dengan para petugas, dengan peralatan yang kita punya gitu ya, menciptakan bahwa kalau masuk MRT itu aman. Jadi di journey-nya sendiri kita buat aman. Di mana aja tuh, begitu masuk entrance, masuk. Kemudian sekarang kita mau masuk daerah yang kita sebut daerah concourse, atau kita mau masuk daerah pit area, kita sudah tambahkan dengan peralatan gitu ya untuk periksa. Itu menambahkan rasa aman lah ya. Kemudian mereka turun ke platform atau naik ke platform, turun ke platform, mereka naik kereta, masih ada lagi tim security care di sana. Dan kita tunjukkan juga dengan beberapa peralatan. Oke, mereka turun,
Kemudian ada yang namanya post journey juga. Mereka keluar, mereka tetap merasa aman pada area-area tertentu di MRT, seperti itu kira-kira. Jadi ketika bicara transportasi, menurut saya dimulai dari pre-journey, malah bukan sebelum kita gitu ya, sebelum menikmati atau punya experience pada transportasi kami, sudah harus kita handle gitu, sudah harus kita tangani. Mungkin itu barangkali yang bisa saya sharing, gimana nih caranya agar merasa aman. Nah, gitu. kalau menurut Om sendiri nih, kalau kita bicara resiko gitu ya, dalam pengamanan itu kan dituntut untuk kita harus bisa mengidentifikasi aset-aset kritikal kita, dan kemudian dari aset kritikal kita gitu, kemudian kita menetapkan apa sih potensi ancaman yang harus kita kelola kan gitu ya Om ya. Kemudian kita nanti menetapkan resource-nya mau gimana, sumber daya yang harus kita siapkan seperti apa. Nah kalau menurut Om sendiri mungkin Om bisa cerita ya Om ya, berbagi knowledge kepada sahabat Abjasi. Apa sih aset kritikalnya dari MRT yang kemudian harus diamankan, kemudian Om menyiapkan resource-nya bagaimana gitu. Oke. Ini kita udah ngomong sedikit AGHT ya katanya, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan ya. Potensi segala macam. Kalau ngomongin, kita kan tentu menjaga orang tentunya ya, ketika kita ngomongin keamanan ya, tadi penumpang termasuk diri kami sendiri, insan. Kemudian ada aset yang harus kita jaga. Kemudian mungkin reputasi terakhirnya gitu ya, ada beberapa lagi. Oke, kalau kita ngomongin aset, ya memang kita perhitungkan seberapa besar nih nilai aset, lokasinya di mana tuh kita perhitungkan sekali Om. Kalau kita ngomong aset apa aja, sarana prasarana yang ada di MRT itu memang menjadi responsibility-nya MRT gitu ya. Mungkin kalau di transportasi lain di udara ya, yang punya terminal beda sama yang punya pesawat, kasarnya gitu kan ya. Mereka tanggung jawabnya mungkin terpisah gitu, walaupun ada koordinasi. Tapi kalau di MRT ini yang punya stasiun, kemudian keretanya, perjalanannya ya MRT juga. Jadi kita kayak ngomongin aset, seluruh trek kita, bangunannya sampai lokasi parkir atau depo atau workshop kita itu menjadi aset yang harus kita jaga. Jumlah pastinya saya nggak tahu ya berapa, tapi itu sudah cukup kebayangkan dengan semua yang kita punya. Itu kita ngomongin aset. Kemudian kita ngomongin juga penumpang yang ada di dalam, manusianya. Dan jangan kita lupa juga bahwa kita juga harus berpikir, kalau yang sudah areanya panjang seperti MRT atau mungkin yang lain juga, itu ada juga komunitas sekitar. Bisa menjadi mereka teman kita, ya sama seperti ada. Mereka bisa bantu kita, jaga kita gitu, memberitahu kita. Atau juga mereka bisa ini juga sepertinya mereka juga bisa menjadi, kalau tadi kata-katanya ada seperti kayak ancaman, sebenarnya bukan ancaman, nanti kayaknya konotasinya negatif sekali gitu ya. Nah itu kita perhitungkan tuh, memang kita lakukan pemetaan seperti apa, kemudian baru bisa kita buat, disebutnya kayak rencana kebutuhan sih Om. Kita nih butuhnya apa sih kira-kira di sini nih, oh kondisi seperti ini kita butuhnya seperti ini, mungkin security, mungkin alat, kemudian mungkin koordinasi, ketiga konsultasi komunikasi gitu ya, dengan kayak tadi masyarakat sekitar. Oh ada lagi komunitas sekitar kita gitu. Mungkin kalau di gedung ini ya biasanya di Sudirman mungkin tidak ada komunitas, tapi kalau begitu sudah daerah di luar gedung kan ada masyarakat sekitar gitu ya. Itu yang harus kita hormati, itu juga kita jaga. Jadi akhirnya setelah kita akses, kita lihat rencana kebutuhan, baru kita terapkan ini metode apa yang cocok. Karena semuanya nggak mungkin tiba-tiba hanya petugas dengan alat gitu kan. Pasti juga ada pendekatan humanis juga, kita ke tetangga kita kayak seperti hidup biasa lah. Itu juga yang kita lakukan sih sebenarnya Om. Kira-kira seperti itu dulu. Oke Om. Nah saya ini kan sebagai salah satu pengguna MRT nih Om gitu ya. Saya itu kadang-kadang berpikir begini Om. Tadi Om sudah jelaskan kan, artinya sudah diidentifikasi asetnya, kemudian tadi ancamannya juga sudah diidentifikasi, kemudian Om juga tadi menyampaikan sudah menyiapkan resource-nya ataupun sumber daya untuk yang digunakan untuk mengamankan. Nah saya sebagai pengguna nih Om, misalnya ya saya nggak tahu ya Om ya, apakah selama ini pernah terjadi tindak kejahatan di MRT atau seperti apa, nanti mungkin Om bisa cerita. Tapi saya lagi membayangkan Om, kalau seandainya misalnya amit-amit misalnya terjadi pencopetan misalnya gitu ya, atau saya dibegal misalnya gitu ya, di dalam lingkungannya MRT gitu.
apa sih sumber daya apa yang sudah disiapkan oleh MRT gitu? Dari sisi peralatannya, devicesnya, kemudian dari sisi personelnya sendiri itu bagaimana kesiapannya, Om? Oke. Belum ngomongin kejadian, mungkin ya teori mendasar di sistem manajemen pengamanan kita ya. Dilakukan preemptif dulu gitu kan. Kita ada himbauan nih pastinya. Himbauan tolong jangan bawa senjata tajam misalnya, kira-kira seperti itulah. Itu kan kita terapkan. Ada beberapa himbauan lain. Jadi kita sebelum melangkah ke sana mungkin ada perangkat atau metode yang kita lakukan untuk preemptif itu. Kita lakukan himbauan. Selanjutnya mungkin kita lakukan pencegahan gitu ya. Preventifnya seperti apa ya, kita cegah, kita periksa gitu ya. Kita penempatan orang, penempatan alat. Nah, nggak taunya misalnya terjadi nih kejadian, semoga nggak terjadi, alhamdulillah nggak pernah terjadi, semoga ke depan tidak terjadi. Apa nih yang bisa kita bantu untuk penumpang? Pertama memang dari instrumen yang kita punya, artinya dari tim sendiri, dari personil misalnya, tadi saya sempat singgung di depan, kita ada departemen yang mengurus untuk customer, itu dulu. Itu jadi mereka bisa melakukan pendekatan kepada customer, itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau sampai misalnya terjadi, semoga nggak terjadi, itu adalah sampai celaka gitu orangnya, kita di stasiun MRT itu ada klinik. Kita sebutnya pos lah. Pos di setiap kesehatan. terminal ada ya? Di setiap terminal, di setiap stasiun. Stasiun itu ada Pos. pos. Tapi kalau untuk petugas kliniknya memang tidak di semua stasiun. Ada di beberapa stasiun besar, rencananya ke semua stasiun. Itu kemudian, jadi kita ada penanganannya. Kita juga sebenarnya bekerja sama juga seperti arahan dari pemerintah, ada pos untuk anak, kemudian untuk ibu hamil segala macam, itu bisa kita lakukan. Dan terakhir, kalau memang ini menjadi arena penegakan, kan tadi ada preemptif, preventif, kemudian kita biasanya disebutnya gakum ya, kalau di sini Om ya. Betul. Di gakumnya itu juga kita mungkin bisa mengambil data-data pendukung gitu dari rekaman-rekaman CCTV yang kita punya. Jadi mungkin itu bisa mendukung agar misalnya terjadi masalah kemarin, ada penumpang kami ada masalah, itu dipakai. Tapi sejauh ini memang alhamdulillah nggak pernah kejadian. Tapi pernah ada gitu kejadian di luar MRT, ada datanya di MRT gitu, kita sempat capture ya dengan resmi gitu ya dari pihak yang berwajib, ya kita bantu memberikan rekaman gitu seperti ini di luar. Jadi artinya apa? Kita mencoba sebaik mungkin. Kemudian kalau memang pada akhirnya sampai kejadian, ya juga tim security kami juga harus siap gitu ya. Karena kami kan juga ada departemen security sendiri, dan kemudian kita juga kerjasama dibantu dengan beberapa BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan, yang tentunya punya koordinasi lebih baik lagi kepada pihak otoriti itu barangkali Om. Jadi kita tetap jaga penumpang kita lah ya, kalau disebutnya gitu. Berarti itu CCTV yang tersebar di setiap stasiun MRT itu semua dimonitor ya Om ya? Iya, ada yang memonitor. Ada yang monitor, ya, betul. Dan itu dimonitor 24 jam. Iya, monitor 24 jam dan direkam juga ya. Direkam juga ya. Berarti kalau misalnya terjadi apa-apa sudah bisa langsung tercapture gitu ya, ya. Bisa langsung diidentifikasi gitu. Betul, ya. Betul. Oke. Wah, saya jadi semakin yakin nih gitu ya, naik MRT jadi semakin merasa aman. Semoga gitu ya. aman. Sebenarnya faktor aman juga ya, tadi saya bilang feel juga terlepas dari apa yang sudah dilakukan juga. Sebenarnya dari mulut ke mulut nih, seperti saya minta tolong misalnya ke Abjasi ini kan salah satu, ini kan cara juga bagi kami untuk menyampaikan bahwa MRT insya Allah kita upayakan aman gitu kan. Kita tak bisa juga kejadian atau insiden kan bisa mungkin terjadi. Tapi yang seperti kita sharing juga bisa nih sebagai bahan, oh iya didengar bahwa ini juga bisa salah satu alternatif transport gitu kan, seperti Om Leo lakukan gitu sih Om. Kalau tidak salah Om, sampai per tahun kemarin itu jumlah penumpangnya sampai 7 juta ya Om? Wah, kalau total kayaknya iya, lebih kali. Saya nggak ini bisa. Ya. Kalau nggak salah saya pernah membaca berita gitu bahwa sampai tahun kemarin lebih 7 juta itu. ya Om ya. Ya luar biasa ya Om ya. Maksud saya gini Om, tadi Om sudah menjelaskan ya bahwa upaya-upaya yang dilakukan itu kan sebenarnya untuk meminimalkan kerugian ya Om ya. Saya tertariknya begini Om. Di MRT itu nggak salah ada kebijakan zero crime, ya kan. Artinya jangan sampai terjadi kejahatan gitu ya Om ya. Nah itu kalau menurut saya tuh zero crime itu target yang luar biasa tuh Om ya, gitu. Apa yakin Om bisa zero crime Om? Itu udah keinginan
kayaknya ya udah visi misi kita. Jadi itu juga salah satu yang kita harapkan kita jaga gitu ya. Benar-benar tidak ada crime di MRT. Artinya secara garis besar crime besar gitu ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini memang tidak ada, misalnya tadi dibilang pencopetan, pemalakan, itu tidak terjadi, dan semoga ini terjaga terus gitu dengan dukungan semua, termasuk ke pendengar di sini atau pemirsanya di Apjasi ini. Itu ya alhamdulillah sejauh ini yang bisa saya katakan adalah tidak terjadi kejadian di MRT sih. Itu barangkali Om yang bisa saya bilang. Oke. Tadi sempat disinggung sedikit mengenai sumber daya manusia ya Om ya. Artinya kan pengamanan ini kan tidak mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa ada dukungan juga nih dari personil yang mengawakinya gitu ya Om ya. Kalau boleh mungkin di-sharing gitu ya kepada sahabat Apjasi. Apa sih yang disiapkan oleh MRT terkait dengan sumber daya manusianya gitu ya, yang fokus untuk istilahnya itu bertanggung jawab untuk mengelola pengamanan ya Om, dari manajemen misalnya sampai ke mungkin personal di lapangannya gitu. Itu apa saja Om yang sudah disiapkan gitu oleh MRT? Jadi di kami karena memang kan pengamanan di lapangan seperti saya katakan kita menggunakan BOJP lah ya, bukan dari organiknya kami sendiri. Nah ketika kita menentukan BOJP itulah kita membuat beberapa kriteria. Kalau untuk level ini, jadi kita membagi berapa level, kita tahu lah ya, ada danru misalnya istilahnya kayak gitu. Kita sudah membuat kriteria. Seperti apa sih kriteria yang kita inginkan dari setiap tingkat jabatan di teman-teman di lapangan. Oke, itu yang pertama. Kemudian pelatihan apa yang mereka punya. Atau ketika mereka mau join ada nih di kontrak kami, mereka sudah harus mengikuti pelatihan A, B, C, D terkait pengamanan. Itu syarat minimum. Dan mungkin ada juga, mungkin kita tambahkan juga terkait keselamatan. Ada beberapa yang kita minta sudah, misalnya sertifikasi P3K, sertifikasi kebakaran, itu kita tambahkan juga di persyaratan kita kepada teman-teman BOJP kita. Itu kemudian setelah berlanjutnya kegiatan mereka masuk di kita, tentunya kita juga ada pelatihan yang kita berikan. Pertama terkait pengenalan kondisi kita seperti apa, situasi kondisinya, area kerja seperti apa, kayak tadi saya bilang ada service excellent, itu juga diajarkan tuh Om. Jadi mereka juga dilatih gitu ya, service excellent yang semaunya MRT seperti apa. Departemen lain yang pegang nih, saya nggak lihai lah atau nggak paham secara detail. Jadi mereka diajarkan juga nih Om. Mereka diajarkan, digembleng, dan yang pasti kami lakukan evaluasi. Jadi di kami ini kita buat setiap stasiun ini kita sebut menjadi area authority sendiri terhadap gampangnya untuk security. Karena kan kalau kami dari Departemen Pengamanan mungkin nggak cukup gitu ya, sepanjang 13 stasiun yang kita punya, wah berapa orang gitu 24 jam. Kita kerjasama dengan departemen lain, kita minta masukan sama mereka gitu, reguler. Gimana nih kondisi teman-teman di lapangan, apa yang perlu kita tingkatkan, itu setiap minggu. Kemudian setelah itu juga dengan teman-teman BOJP, kita sesuai kontrak, kita review performance mereka setiap bulan. Harus kita review semua BOJP-nya. Kita review dan mereka kita minta sharing. Kita sebut lesson learn sharing. Jadi ada kejadian apa sih karena kan mereka beda BOJP nih. BOJP A bilang, wah kemarin sih ada kejadian misalnya ibu-ibu minta dianterin sampai ini, atau penanganan kebanyakan service excellence kita kasih tahu. Atau ada tidak pakai masker tapi di stasiun ternyata pakai, misalnya kayak gitu. Artinya di sharing kejadian apa, atau mereka dengar di luar ada apa. Jadi beberapa kegiatan kita analisa, kita evaluasi, dan kemudian kita sharing. Itu barangkali jadi setelah kita kayak tadi selalu ada pre-nya, ketika mereka menjalankan kita minta orang lain juga, teman-teman kita, dan selalu postnya kita dilakukan evaluasi. Kalau di bahasa sistem manajemen pengamanan ada ANEF tuh, analisa evaluasi. Nah itu kita buat juga seperti itu kali Om. Oke. Menarik sekali ya Om ya. Artinya ya sudah dilakukan upaya evaluasi secara rutin gitu untuk memastikan service quality-nya terjamin gitu ya Om ya. Oke. Nah kalau tadi Om sudah cerita panjang gitu ya. Tadi Om juga sudah mengawali bahwa yang namanya pengamanan itu tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari top manajemen. Nah, ini saya ingin tahu nih Om,
Om sendiri pada saat ya pasti kan yang namanya top management kan kalau mau bicara kan mau jujur nih, selalu bicara bisnis kan. Betul. Bisnis kan pengennya untung kan gitu. Betul. Pengennya kok bisa biaya serendah mungkin kan gitu ya Om ya. Nah gimana tuh Om? Om bisa menjelaskan kepada top management bahwa security ini penting, tapi di sisi juga harus meyakinkan top management bahwa ya aspek keamanan itu juga bukan hanya sekedar biaya gitu ya Om ya. Tapi juga merupakan suatu investasi misalnya gitu ya, untuk menjaga tadi kenyamanan dan supaya pengguna juga merasa ya namanya ya aman lah ya gitu, nyaman ya berada di lingkungan MRT. Itu gimana Om? Pekerjaan saya tidak begitu sulit barangkali, mungkin saya bilang kayak gitu boleh ya. Kenapa? Karena top manajemennya juga sudah punya komitmen di masalah kualitas, gitu. quality, kemudian safety, dan kemudian mutu ya tadi, kualitas, dan juga masalah security. Itu pertama. Jadi itu terbina dari secara garis besar ada risk appetite yang mau diterima sama manajemen seperti apa. Itu agak mundur ke belakang atau di awalnya lagi sudah ada risknya. Jadi risk selalu dipantau, ada risk appetite-nya seperti apa. Kemudian manajemen juga paham gitu ya, betapa sebenarnya ketika menjalankan transportasi ini selain memang memindahkan orang, atau kalau di kita masih orang lah disebutnya, belum sampai barang, itu orang akan milih karena tadi karena bersih lah misalnya, karena aman lah, karena selamat gitu ya, gak ada penahan rekod. Nah itu sangat dipahami. Jadi lebih mudah lagi bagi kami ketika mendapatkan komitmen dari pihak manajemen. Dan itu memang benar-benar dilaksanakan. Misalnya gitu, manajemen kami sedang ke lapangan, kemudian melihat misalnya ada, gak usah ngomongin keamanan dulu yang paling gampang, ada kayak ada tetesan AC, itu sudah menjadi concern gitu. Ini kok bisa sih AC ada tetes, kenapa nih ya? Misalnya seperti itu, ada kotor sedikit di mana gitu itu ya. Sama juga misalnya security, kita pernah tuh waktu itu di foto, kenapa security-nya megang HP? Bingung juga tuh kita. Security-nya megang HP. Oh, ternyata memang di kami kan alat komunikasi yang sudah kami setujui salah satunya adalah menggunakan handphone. Tapi ketika mereka sedang melaporkan atau membaca arahan. Nah, jadi waktu itu memang ternyata security-nya sedang membaca handphone karena memang jamnya untuk melaporkan. Karena kan mereka juga melaporkan di grup, kemudian melaporkan ke beberapa tempat, security-nya lapor. Jadi artinya apa? Lebih mudah lah saya bilang seperti itu, karena dengan pengertian top manajemen kami yang sudah sama, kemudian cascade down ke bawah juga sama gitu. Jadi semuanya kalau melihat ada misalnya X-ray-nya nggak berfungsi, misalnya pernah satu saat itu cepat, nggak harus dari departemen security yang bingung gitu. Mereka nanti akan sampaikan, nanti akan vendornya lakukan perbaikan. Jadi sudah menjadi budaya lah bahwa memang concern terhadap security ini menjadi tanggung jawab kita bersama di insan MRT gitu sih. Jadi lebih enak. Ya ini mungkin jadi informasi juga nih ke sahabat Abjasi ya. Jadi kalau lagi di MRT atau dari satu MRT ngelihat security-nya MRT lagi pegang-pegang handphone tuh bukan lagi nonton TikTok ya. Iya, bukan nonton TikTok, apalagi nonton pertandingan Piala Dunia sekarang. Lagi nonton Piala Dunia ya. Ya, itu ternyata itu bagian dari SOP. Ya, boleh, kita bolehkan. Mereka harus melaporkan ya, melaporkan. Kecuali mungkin memang misalnya di kereta api itu kan ada yang namanya kita sebut security walka. Itu sebenarnya jarang sekali menggunakan handphone. Jarang gitu ya, karena memang pelaporan dia ketika penumpang turun baru, kecuali memang ada kejadian gitu ya, misalnya ada orang melakukan rekaman itu kan mengganggu kenyamanan yang lain, ditakutkan. Nah itu mungkin difoto dengan izin orangnya gitu ya. Dan semua yang kita lakukan itu memang khusus di internal MRT gitu, kita nggak pernah share itu ke publik misalnya ada kejadian. Jadi kerahasiaan pun juga kita jaga gitu, nggak akan kita gunakan seperti tadi saya bilang. Kalaupun ada orang mau minta data di MRT harus resmi. Gak bisa, gua minta dong, om gua kan kenal lu nih, om boleh gak? Misal gitu, om Leo tiba-tiba ada orang nih yang mau gue lihat gitu dia, nggak bisa om. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah buat, jadi SOP ada IK juga yang kita buat ketentuannya. Ya itu terus harus kita edukasi terus kan ya, nggak mungkin juga begitu IK jadi SOP jadi terus kita langsung ada berapa ratus. Kita aja ratusan BOJP, teman-teman BOJP ada lumayan ratusan, ya kita harus educate lagi, seperti itu sih Om. Oke Om.
tadi kan Om menyampaikan bahwa top manajemen artinya cukup mendukung gitu ya, cukup suportif. Kemudian bukan hanya suportif saja, bahkan top manajemen juga istilahnya ikut terlibat gitu ya Om ya, untuk membantu, meyakinkan bahwa keamanan ini penting gitu. Dari Om sendiri melihat bagaimana kalau itu kan bicara internal ya Om ya, artinya internalnya kelihatannya sudah cukup baik gitu ya. Kalau bicara eksternal nih Om gitu ya, kalau menurut Om sendiri kira-kira potensi ancaman apa sih yang paling dekat terkait dengan MRT ini, apa sih kalau kita bicara ancaman eksternal, dan bagaimana MRT menyikapi ancaman eksternal tersebut gitu. Oke, jadi kalau ancaman eksternal nih bisa macam-macam nih, dengan jalur sekitar 16 km tuh anything can happen sih sebenarnya Om. Mau dibilang seperti apapun, ada drone gitu, orang menggunakan drone misalnya, pilar-pilar kita gitu ya, kalau berpikirannya sampai sudah sejauh itu kan, atau ada seperti dulu ditimpuk misalnya keretanya, walaupun sudah kecil kemungkinannya karena kereta-kereta di bawah dan juga di elevated jauh, tapi kemungkinan itu kan selalu ada gitu Om ya. Nah, saya pikir kalau kita ngomongin peralatan sudah standar, barangkali semuanya ada gitu. Nah, yang kita lakukan tadi di awal saya sebut ada kita namanya K3 atau koordinasi komunikasi nih dari sekitar. Kemudian kita juga minta masukan dari pihak authority. Kita berupaya sekali menjaga hubungan baik dengan otoritas gitu ya. Jadi ada info-info yang memang mereka bisa beritahukan kan ke kami. Oh, ini kondisinya seperti ini. Atau kalau mau dibilang kegiatan Kamtipmas minggu sih apa sih kira-kira? Misalnya kalau di kami ini kan panjang jalur, terutama yang daerah Tamrin. Wah, ini boleh dibilang demo-demo ada lah ya. Nah, itu kita harus dapat infonya. Kita siapkan juga rencana pengamanannya seperti apa gitu. Jadi artinya kalau saya sih melihat kepada, kita tidak menafikan peralatan, perangkat yang kita punya, tapi informasi dan koordinasi yang kita lakukan juga cukup membantu untuk mendapatkan informasi dan kita bisa antisipasi. Proses itu ya, kita antisipasi. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa, ya apapun bisa terjadi menurut saya, karena kita panjang gitu kan, titiknya bisa di antara 16 kilo, apalagi mungkin kalau teman-teman railway yang lain mungkin lebih panjang tuh sebenarnya lebih banyak lagi gitu, komunitasnya lebih banyak, lebih panjang, dan kami yang di situ aja sudah merasa apapun disebut bisa terjadi sebenarnya di MRT gitu kan. Tapi itu tadi koordinasi sama komunitas, jadi mereka bisa ngasih masukan gitu ya ke kita. Misalnya yang paling gampang, jambret atau palak itu sebenarnya teman-teman komunitas atau orang sekitar stasiun tuh bisa cerita sih sambil duduk-duduk gitu. Ya ini Bang, enggak kan biasanya kalau di lapangan Bang ya kita kalau ngobrol kan. Ya Bang, nih kemarin ada seperti ini tapi sekarang udah ini, gimana ya Bang? Dan teman-teman kami security selalu bilang ke beliau-beliau gitu di lapangan, ke teman-teman kita, bahwa ini sama-sama kalau di lapangan kita sama cari makan nih. MRT cari makan dengan operasi aman. Dan kalau aman kan Abang juga di sini jualan aman gitu ya, walaupun nggak nempel di MRT karena sudah diatur tadi. Abang juga di sini aman, mungkin ada parkiran tertentu yang berapa jaraknya dari MRT juga aman gitu. Artinya kita bilang sama mereka, roda ekonomi sebenarnya berputar nih dengan adanya MRT. Caranya gimana? Kita hanya bisa jaga semampu kita kok sebenarnya, nggak akan jauh lah. Tapi mereka tuh malah lebih punya informasi gitu. Mereka yang mencegah, misalnya jangan quote on quote jangan malak di sini lah, nggak usah nyopet di sini misalnya, itu bisa mereka yang melakukan loh, bukan di kita gitu. Jadi kita cuma duduk ngobrol sama mereka, itu mereka yang melakukan. Udah Bang, ya seperti itulah. Nah kalau misalnya mungkin saya mau mungkin lebih spesifik ya Om ya, terkait dengan ancaman yang cukup signifikan misalnya gitu ya, karena MRT itu kan ibaratnya tempat, tadi Om menyampaikan perpindahan manusia ya Om ya, dari satu titik ke titik. Nah, kami sendiri kan sebagai pengguna MRT itu kan sangat menggantungkan pada waktu gitu ya Om ya. Jadi Om, saya sampai telat itu udah pasti akan mengganggu aktivitas kita ya Om ya. Nah, saya mau menanyakan yang lebih spesifik begini Om. Sejauh mana MRT siap dalam menghadapi misalnya ancaman-ancaman yang cukup signifikan seperti misalnya ancaman bom misalnya, atau ancaman terorisme misalnya gitu ya Om ya. Ya
kita nggak ya amit-amit lah jangan sampai terjadi ya Om ya. Tapi dari MRT sendiri kesiapannya seperti apa ya Om ya kalau terkait dengan ancaman terorisme dan juga bom Om? Ya saya sih berharap juga dari teman-teman sahabat Abjasi agar ini nggak terjadi lah. Betul. Kemarin dan juga ke depan. Tapi kalau kita kan unexpected ya. Betul. Keadaan darurat gitu, kita nyebutnya emergency atau darurat atau kontingensi kalau di keamanan. Jadi di kita tentunya ada beberapa SOP yang kita sudah siapkan. Dan kemudian yang penting juga kita simulasikan. Kita drill. Kita juga mengundang atau minta tolong dari pihak-pihak authority gitu ya, yang berwenang untuk bantu kita nih. Kan kita secara pengetahuan, experience juga masih terus belajar. Jadi kita ngundang beliau-beliau dari pihak authority itu sudah kami lakukan dan rencana tetap lakukan. Jadi kalau ada terorisme seperti apa sih? Di stasiun seperti apa? Di kereta kami seperti apa penanganannya? Kemudian rencana komando kedalinya seperti apa, serah terimanya gitu ya. Dan setelah kejadian harus dilakukan seperti apa tuh dilakukan simulasi Om. Jadi ada SOP, ada simulasi yang kita buat dengan real dengan pihak luar dan juga ada internal sendiri. Jadi itu kesiapan yang kita lakukan sih. Sebenarnya sejauh itu yang kita lakukan jika sampai terjadi kejadian tersebut. Semoga tetap kita nggak mau itu terjadi lah ya. Jadi artinya sudah kita buat, kita antisipasi, kita lakukan sudah koordinasi gitu. Wah jadi semakin yakin lagi nih kita kalau naik MRT itu semakin yakin bahwa MRT itu aman. Semoga semua sahabat Abjasi juga sama gitu ya. Kalau yang belum juga harus nyobain nih. Ya, betul. Jadi yang tadi waktu Om Leo di awal bilang seperti bukan di Indonesia, itu di Indonesia sebenarnya. Di Indonesia sebenarnya Om ya. Dan saya juga melihat banyak perubahan dan improvement yang dilakukan oleh MRT. Dari yang sebelumnya belum ada metal detector, belum ada X-ray. Kemudian mungkin dalam 2-3 bulan terakhir ya Om ya, kalau tidak salah ya, mulai ada X-ray. Saya pikir ini satu hal yang perlu diapresiasi juga oleh MRT untuk selalu meningkatkan kualitas pengamanannya ya Om ya. Pertanyaan selanjutnya gini Om, tadi Om sudah menyampaikan banyak hal. Selama ini Om pernah nggak sih ngalamin suatu tantangan gitu ya Om ya, entah itu dari dalam atau mungkin dari luar gitu ya Om ya, dalam mengelola keamanan ini gitu ya. Pernah nggak Om mendapatkan suatu tantangan ataupun mungkin ya ada suatu hal yang mengganjel gitu ya, sehingga pengamanan ini tidak bisa berjalan dengan baik gitu ya Om ya? Mungkin sih saya tidak bukan jemputnya mungkin tantangan ya barangkali ya. Tantangan tapi sejauh ini alhamdulillah bisa berjalan. Harus kita akui bahwa MRT kadang menjadi ajang pertemuan misalnya, atau ajang beberapa orang atau pejabat atau pihak tertentu yang bukan promo ya, jadi artinya memang melakukan kegiatan di MRT gitu kan, misalnya komunitas ini, kemudian asosiasi tertentu, kemudian ada pejabat tertentu mengundang atau mencoba naik MRT, itu kan masih ada. Itu lumayan menjadi tantangan sebenarnya. Artinya apa sih? Ketika di MRT ada VVIP atau VIP itu juga lumayan tantangan Om. Jadi kita harus koordinasi gitu sama pejabat mereka, sama protokoler mereka, itu kan kita punya ketentuan, mereka punya ketentuan. Contohnya apa Om? Pernah ada kegiatan apa Om di MRT? RI1 misalnya gitu kan. Oh iya, waktu peresmian RI1 ya. Itu juga Pak Presiden itu sih, juga ya, itu tidak hanya departemen pengamanan, harus kita akui itu didukung oleh semua itu kan, karena sudah RI1. Itu koordinasi lumayan, mereka juga punya ketentuan sendiri gitu kan. Dan beberapa kali juga RI1 datang gitu ya. Misalnya itu yang sampai VVIP itu juga lumayan tantangan tuh kan. Kita harus meyakinkan seperti apa, mengikuti protokol mereka seperti apa, yang tentunya di atas kita gitu kan, cara membersihkan area lapangannya seperti apa. Itu lumayan menjadi tantangan menurut kita. Jadi selalu belajar lagi tuh, belajar lagi kebutuhannya seperti ini. Kemudian kalau ada VIP, masuk menteri datang gitu kan, ada juga kadang sampai gubernur datang kan, nggak hanya gubernur DKI misalnya, itu juga VIP kan, tetap kami juga tetap VIP. Ada pengawalan tertentu yang harus kita lakukan, ada pengaturan penjagaan yang harus kita lakukan, itu juga menjadi tantangan gitu kan. Lumayan gitu ya. Mungkin dibanding dengan public transport lain, MRT termasuk yang paling sering mendapatkan kehormatan kunjungan para VVIP atau VIP, itu lumayan jadi tantangan. Oke. Ya kita tahu bahwa MRT itu kan BUMD Om ya. BUMD di Pemprov DKI gitu, dan saya kemarin
mendengar berita yang cukup baik ya. Artinya MRT mendapatkan suntikan investasi kalau tidak salah ya Om ya. Dari Korea dan Inggris ya, kalau tidak salah ya Om ya. Dan Jepang gitu ya. Jadi ada rencana pembangunan koridor 3 dan 4 ya Om ya. Betul. Nah, mungkin Om bisa cerita sedikit ya Om, ya ini di luar konteks security, mungkin perkembangan MRT ke depan mau seperti apa sih Om? Saya jujur saya sebenarnya berharap tuh nanti kok bisa semua titik Jakarta itu bisa dilewati MRT nih Om gitu. Apalagi saya tinggal di Tangerang Selatan nih Om, saya berharap MRT ada di sana nih Om gitu. Nah, mungkin Om bisa cerita sedikit terkait dengan perkembangan MRT ke depan seperti apa sih Om? Jadi kalau ngomong MRT tentu ngomongin transportasi yang ada di Jakarta gitu ya. Target besarnya setahu saya di Jakarta adalah mereka yang hidup di Jakarta atau sekitarnya. Jarak 500 meter tuh mereka mendapatkan transportasi umum atau transportasi publik. Itu targetnya. Jadi kalau Om Uda atau sahabat Abjasi tinggal di Jakarta, 500 meter udah dapat KRL, dapat Transjakarta, atau malah 100 meter atau dapat Jaklingko, kemudian itu udah sesuai dengan target tuh. Jadi itu dulu map besarnya. Jadi baru kemudian kalau ngomongin Transjakarta punya rute sendiri gitu ya, teman-teman LRT punya teman sendiri, kemudian ada dibantu KRL gitu ya, KCI. Nah, sedangkan di MRT itu sejauh ini garis besarnya ada 4 fase disebutnya Om. Fase yang sekarang sudah kita nikmatin ini adalah fase 1 dari Lebak Bulus sampai jadi trek selatan utara disebutnya. Ini ada fase 1 yang sedang kita nikmati, kemudian nanti ada fase 2 yang sampai ujung utara Jakarta. Itu tadi. Kemudian nanti ada fase 3. Yang tadi Om bilang itu nanti dari maaf nih kalau insan MRT, tapi setahu saya kalau nggak salah dari daerah Balaraja gitu Om. Sampai ke timurnya Cibitung atau Cikarang gitu ya. Jadi maaf nih kalau saya salah. Timur ke barat ya Om? Ya, timur ke barat. Kemudian ada yang disebut fase 4. Fase 4 itu dari Fatmawati, stasiun yang sekarang Fatmawati, sampai ke Kampung Rambutan. Kampung Rambutan. Jadi itu yang diharapkan kalau Om Leo tadi bilang tuh backbone-nya itulah. Nanti kita selalu akan bersinggungan, akan disupport atau saling support dengan beberapa titik gitu Om. Misalnya di Duku Atas nih kan yang paling rame. Betul. Ada MRT, kemudian kereta ke bandara, kereta KRL ya, nyebutnya orang kebanyakan KRL, nanti ada LRT gitu kan, menjadi satu kawasan TOD sendiri bisnis. Kemudian kita sudah ada di BHI, di Bundaran HI itu dengan Transjakarta dalam satu stasiun gitu kan rencananya. Kemudian di ASEAN, kalau Om siap hari ini itu kan ada stasiun ASEAN, itu kan kita satu dengan CSW itu kan, langsung terhubung dengan Transjakarta, kemudian di Blok M. Jadi artinya apa? Seperti yang dicita-citakan agar dalam 500 tercapai itu harusnya insya Allah tercapai, dan MRT ikut ambil peran di sana dengan 4 fase yang direncanakan itu. Jadi utara, selatan, timur, barat, dan tambahannya adalah bukan tambahan, fase 4-nya adalah dari Fatmawati Kampung Rambutan. Nah, melihat nanti perkembangan kereta itu kan akan semakin berkembang gitu ya Om ya. Kalau dulu awalnya ya kan hanya KRL ya Om. Kemudian muncul MRT, sekarang ada LRT gitu ya Om ya. Ada kereta api cepat gitu ya Om ya. Nah ini kan banyak banget nih nanti beragam jenis kereta gitu ya Om. Nah ini kalau dalam konteks keamanan, kalau menurut Om, kita tuh perlu nggak sih kita menyusun bareng-bareng yang namanya standar pengamanan perkereta apian Om? Setuju. Wah ini tentunya ini ya sambutan tentu. Jadi kenapa? Kalau kita ngomongin ada peraturan yang namanya objek vital nasional misalnya gitu kan, ini kan sudah termasuk kategori yang memang kebutuhan ya transportasi dia ya, di luar pangan, sandang pangan yang kalau kita sumur kita dulu ada kepalangan, ini termasuk transportasi ini udah termasuk kayak kebutuhan, termasuk wifi zaman sekarang nih kayak kebutuhan. Nah kami mungkin setuju sekali tuh kalau misalnya ada standar. Kenapa? Banyak hal sebenarnya yang bisa diambil keuntungan. Artinya apa? Penumpang juga merasa aman kan, dimanapun mereka naik railway di Jakarta, di Indonesia sama gitu standarnya, aman gitu, kebersihannya sama, kenyamanannya mungkin minimal sama gitu kan ya. Dari sisi keamanan, apalagi kemudian personal atau orang-orang yang bekerja di railway pun juga punya standar.
Ada industri tertentu yang mereka yang sudah lebih dulu mereka sudah punya standar kan. Bahkan di kereta api, di saudara tua kita di kereta, mereka punya standar untuk kualifikasi orang-orang tertentu. Jadi artinya juga kita sudah tahu gitu, oh, orang ini bisa berputar ke sini ke sana juga dengan standar yang sama. Jadi kalau kita bilang, oh si A adalah petugas ini, oh dia punya kemampuan seperti ini, itu tuh ngomonginnya. Betul. Terus kita berpindah juga nggak ragu kan, ketemu di duku atas, habis naik MRT mau pindah transport lain yang railway, mereka nggak akan merasa, aduh, gitu kan. Betul. Jadi mereka akan merasa, udah tenang aja, setelah kita naik MRT sama kok, besok nanti antrinya sama, bersihnya sama. Saya setuju banget yang kayak gitu. Berarti Om mendukung ya adanya sebuah standar pengamanan perkeretaapian. Iya, terutama pengamanan. Terutama khusus untuk pengamanan ya, karena ini suatu hal yang penting gitu ya, karena sekarang ya perkeretaapian kita itu sudah berkembang gitu ya Om ya. Belum lagi kalau kita bicara kereta api cepat gitu ya, bagaimana pengamanan di kereta api cepat gitu ya Om ya, gitu kita terbayangkan gitu dengan kecepatan sekian ratus kilometer gitu ya Om ya, itu harus memastikan keamanannya, baik itu keamanan jalur ataupun keamanan kereta sendiri. Betul. Gitu ya. Nah saya pikir ini sesuatu yang menarik dan sahabat Abjasi ini diskusi yang menarik nih. Nanti mungkin kita ada sesi-sesi tersendiri, kita kumpulin semua teman-teman dari perkeretaapian untuk duduk bareng, kita mendiskusikan untuk membuat standar pengamanan perkeretaapian, kurang begitu ya Om ya. Siap. Oke. Om, ini sebagai closing nih Om, mungkin Om bisa menyampaikan kepada sahabat Abjasi apa sih pentingnya keamanan, kemudian apa yang mungkin harus kita aware gitu ya, kita harus punya tanggung jawab terkait dengan pengamanan selama kita berada di MRT gitu Om. Oke. Silakan Om. Jadi yang pasti keamanan tuh menjadi tanggung jawab kita, kembali kita ke masing-masing itu dulu. Dompet yang ada di kantong kita ya tanggung jawab kita gitu kan. Nggak bisa tiba-tiba karena masuk satu area tertentu, masuk gedung tertentu, oh udahlah santai aja. Jadi kalau hilang ini pengelolanya harus kita tuntut. Ya nggak gitu. Jadi saya belajarnya itu juga. Jadi kalau keamanan ya kembali ke kita diri sendiri juga. Itu yang pertama. Kemudian kalau dari kami mungkin bisa, kalau ada kejadian yang memang kurang mengenakan ya mungkin bisa dilaporkan. Jadi lesson learn kita gitu ya. Artinya mungkin ada kekurangan suatu saat, itu bisa jadi masukan kita. Atau mungkin ada kelebihan juga, bisa menjadi masukan kita. Artinya kenapa? Kadang kita butuh spirit, kayak sebelang tadi bilang, oh di foto orang mau ngantri atau petugasnya beri tegap, itu juga kita sampaikan tuh. Jadi artinya baik buruknya keamanan juga, tolong kita dibantu. Dan yang terakhir mungkin yang pesan saya bisa katakan terutama di itu tadi, yuk kita jaga keamanan mulai dari pre sampai post journey. Sahabat-sahabat Abjasi, penumpang dimanapun atau passenger dimanapun, sama-sama lakukan itu, rasanya aman gitu. Oh mau menuju bandara, terminal, stasiun itu udah rasa aman gitu. Mungkin kerjasamanya antar juga dilakukan yang diambil kerjasama dengan antar moda transportasi Om. Misalnya stasiun kerjasama sama taksi tertentu gitu kan, dia juga harus melakukan penilaian. Oh kita juga lakukan itu sih. Jadi kita lihat, oh si feeder istilahnya nih cukup cocok nggak, quote on quote cocok nggak, maka itu juga kita lakukan. Jadi artinya pre-journey kita lakukan, teman-teman sahabat Abjasi juga bantu sampai post journey-nya Om. Tapi tetap keamanan itu tanggung jawab kita. Kunci pintu rumah kan nggak mungkin orang lain, pasti kita yang kunci kan, walaupun kita tinggal di komplek yang bagus sekalipun gitu kan. Itu barangkali Om. Siap. Dan jangan lupa tetap naik MRT. Nah itu paling penting tuh. Iya. Ya, sahabat Abjasi, jangan lupa kalau kemana-mana naik MRT. Apalagi mungkin dalam 2-3 tahun ke depan MRT akan berkembang. Betul. Tadi di Om Dibio sampaikan akan berkembang dari timur ke barat dan juga tadi dari utara selatan. Kampung Ambutan sampai Fatmawati. Nah, itu yang tinggal di daerah timur, ya siap-siap ya. Siap-siap nanti ada MRT. Oke Om, senang sekali Om, bincang-bincang kita hari ini sangat menarik. Jadi kita jadi banyak belajar terkait dengan pengamanan di transportasi publik. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan sharingnya Om ya. Dan Om sendiri juga mudah-mudahan sukses selalu, amin, sehat selalu, dan MRT terus maju dan berkembang. Amin. Ya Om ya. Amin. Tetap aman MRT. Tetap aman.
Oke, baik sahabat Abjasi dimanapun berada, selesai sudah kegiatan podcast kita dan sampai jumpa dalam kegiatan podcast Abjasi berikutnya, tentu dengan tema dan juga narasumber yang menarik untuk membahas terkait dengan aspek keamanan yang macam-macam pokoknya ya, terkait dengan masalah security, terkait dengan masalah keamanan yang sangat luas. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan juga membunyikan lonceng like-nya dan mengisi komentar di channel Abjasi. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Thank you.